Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya ingin membahas tentang ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam membaca Al-Quran, yaitu ilmu tajwid. Sahabat yang dimuliakan Allah, mempelajari ilmu tajwid adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, sebab kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membaca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang tartil, yaitu kita membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang sampai kepada kita melalui para sahabat, tabi'in hingga saat ini. Dan kita dituntut agar bacaan kita sama dengan bacaan sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat. Oleh karena itu, pada video ini insyaallah saya akan membahas tentang ilmu tajwid. Adapun untuk pertemuan perdana ini hanya muqaddimah saja. Mudah-mudahan kedepannya saya istiqomah untuk bisa memberikan ilmu tajwid ini kepada teman-teman YouTube yang menyaksikan video kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Itu surah Al-Baqarah ayat 121. Dalam ayat ini ada pesan yang disampaikan oleh Allah kepada kita agar kita yang diberikan kitab berupa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membaca kitabnya dengan bacaan yang baik, yaitu haqqa tilawatih, yaitu dengan sebenar-benarnya bacaan. Makanya di antara para ulama menafsirkan yang maksud dengan haqqa tilawat ini adalah membaca sesuai dengan kaidah hukum tajwid sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Membacanya dengan baik dan benar, dengan fasih, sesuai dengan makhrajnya, sifatnya. Dan kemudian di antara yang disebut dengan haqqa tilawati adalah kita memahami isi kandungannya. Maka mereka itulah ketika mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya adalah yu'minuna bih, orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, di sini faedahnya adalah bahwa di antara keimanan seorang adalah membaca Al-Quran. Keimanan seorang kepada Al-Quran atau pada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, salah satu yang harus kita imani adalah kita membacanya dengan bacaan yang benar. Kemudian ketika kita mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian kita mengajarkannya kembali kepada orang lain,
ya, pada saudara kita, pada teman kita, pada murid kita, maka kita adalah di antara manusia yang ya terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ya adalah orang yang belajar Al-Qur'an ya dan mengajarkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari hadis ini jelaslah ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk ya semangat belajar ilmu tajwid, untuk semangat memperbaiki Al-Qur'an, ya memperbaiki bacaan Al-Qur'an, memperbaiki makhraj, memperbaiki ya sifatul huruf, kemudian memperbaiki bacaan-bacaan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh para ulama qurra, itu ulama ya Al-Qur'an, sehingga bacaan kita menjadi bacaan yang baik. Kemudian kita dengan menguasai ya dengan mampu ya membacanya dengan benar, dengan adanya teori-teori yang kita pahami kemudian kita ajarkan kembali, maka inilah ya kita termasuk orang yang terbaik ya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Kemudian yang menjadi motivasi bagi kita juga ya, agar kita senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur'an adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as saqaratil kiramil barrah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, rawahu Muslim. Al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir bil Qur'an, itu mahir yang membaca Al-Qur'an dengan tentunya ya bisa dengan bil ya bin nazar atau dengan bil ghaib, itu dengan hafalan ya. Ma'as saqaratil kiramil bararah, maka mereka akan bersama malaikat yang mulia lagi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang dia membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, namun ya dia terbata-bata, lagi kesulitan ya, wa yatata'u terbata-bata alaihi, ketika ya wa yatata'u fihi terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an, dia sulit membaca Al-Qur'an. Wa huwa alaihi syaqqun, kemudian dia juga merasa berat ya, merasa sulit ketika membaca Al-Qur'an, ya lahu ajran, maka baginya 2 pahala ya, 2 pahala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini motivasi bagi kita agar kita ya semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Sebab orang yang bacaan Al-Qur'annya baik dan benar, atau disebut dengan mahir ketika membaca Al-Qur'an, apalagi sampai dia menghafal Al-Qur'an dengan bacaannya yang benar ya, maka dia insyaallah berdasarkan hadis ini balasannya adalah dia akan bersama malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi taat kepadanya ketika di surga. Ini harus menjadi motivasi bagi kita. Bahkan banyak ya hadis-hadis Nabi yang tidak bisa saya sebutkan di video kali ini ya, tentang motivasi-motivasi seorang yang harus semangat ketika membaca Al-Qur'an ya, atau ketika belajar Al-Qur'an. Banyak sekali motivasi-motivasi dari Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Membaca Al-Qur'an tidak seperti membaca kitab-kitab lain buatan manusia ya. Kalau kita tahu, kalau kita membaca kitab hadis tidak perlu membacanya ya sesuai dengan kaidah tajwid. Membaca ya kitab-kitab Arab yang lain tidak perlu kita yang membacanya dengan sesuai kaidah tajwid, tidak perlu. Apalagi kitab-kitab bahasa Indonesia tidak perlu dengan kaidah tajwid. Akan tetapi membaca Al-Qur'an itu harus ya dengan kaidah tajwid, sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan di dalam ya surah Al-Muzammil ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan ya bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil ya. Para ulama menjelaskan ya tentang makna tartil
Ya, yang disebut dengan tartil diantaranya adalah membacanya dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan. Tentu perlahan-lahan ya, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, pelan-pelan. Sehingga ketika membaca Al-Qur'an akan terasa ya, aura, akan terasa menyentuh bacaannya ke dalam lubuk hati kita. Kemudian kita dengan membaca Al-Quran itu hati kita jadi tenang, hati kita jadi tentram. Kemudian kita ya apalagi sampai mentadaburinya, mentadaburi maknanya. Kemudian keimanan kita ya dengan membaca tartil secara perlahan tersebut, keimanan kita akan bertambah. Sebagaimana di antara tanda-tanda orang yang beriman adalah ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, alladzina idza dzukirallah, mereka adalah orang yang ketika disebutkan ya ayat-ayat Allah, ya dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, ya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan ketika dibacakan ya kepadanya di antara ayat-ayatnya yaitu Al-Quran, ya maka zadatsum imana, maka keimanan mereka akan bertambah. Maka di antara faidah atau hikmah kita membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan perlahan, dengan pelan, dengan seksama, dengan merenungi maknanya, maka ini akan menumbuhkan rasa keimanan kita sehingga menjadi bertambah. Kemudian di antara makna tartil juga disebutkan oleh ya, salah satu sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an. Beliau menjelaskan makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf. Maksudnya adalah mentajwidkan huruf adalah membaca huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu berdasarkan kaidah huruf yang dibaca oleh orang-orang Arab. Ya. Kemudian juga berdasarkan sanad, berdasarkan riwayat, berdasarkan ya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW membaca huruf hamzah, membaca huruf ain, membaca huruf ha, membaca huruf ghain, membaca huruf fa, membaca huruf mim, lam. Pokoknya membaca huruf-huruf hijaiyah itu harus sesuai dengan ya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, dari segi makhrajnya itu harus benar. Hamzah makhrajnya di mana? Ain makhrajnya di mana? Gha makhrajnya di mana? Kha makhrajnya di mana? Lam, mim, shin, dha ya dan sebagainya. Maka kita harus membaca setiap huruf tersebut ya itu sesuai dengan kaidah orang-orang Arab dan juga kaidah-kaidah yang sudah dibaca oleh Rasulullah SAW ya. Ini kemudian juga ya setelah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu kita mengetahui ya apa berhenti membaca dengan benar, memulai baca dengan benar. Nah, ini juga salah satu di antara ya makna tartil. Kita berhentinya ketika membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah. Jadi tidak sembarangan berhenti, tidak sembarangan putus, tidak sembarangan memulai, tidak sembarangan yang melanjutkan dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan ma'rifatul wuquf. Nah, ketika terkumpul dua hal ini, yaitu tajwidul huruf atau ma'rifatul wuquf, atau secara bersamaan tajwidul huruf dan ma'rifatul wuquf, maka inilah yang disebut dengan bacaan yang tartil. Maka ya sahabatku semuanya, Lentera Islamic Education, dalam pembahasan video ini insyaallah saya akan berbagi tentang ilmu tajwid agar kita sama-sama belajar ya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum saya tutup ya ada perkataan yang dilontarkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah yang ditulis dalam Muqaddimah Jazariyah. Beliau mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kata beliau ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib ya, hatmun lazimu, hukumnya wajib, harus ya. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Qur'an ia berdosa.
Ya, ia berdosa. Nanti insya Allah akan saya bahas makna berdosa ini apa nih? Apakah berdosa mendapatkan ya hukuman atau berdosa ada yang dimaksud lain gitu. Jadi antara para ulama mengatakan yang dimaksud dengan berdosa ini sebenarnya aib bagi orang-orang yang dia ya bisa atau mengetahui bacaannya dengan benar tapi dia tidak berusaha memperbaiki bacaannya, maka dia berdosa atau aib. Atau sebagian yang lain juga maknanya adalah berdosa kalau dia disengaja yang menyengaja membacanya dengan tidak benar ya, atau sampai merubah-rubah huruf, menghilangkan huruf, maka ini juga nanti bisa saja berdosa kalau disengaja gitu. Kemudian ya annahu bil ilahu anzala, kata beliau ya karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Qur'an. Artinya apa? Al-Qur'an diturunkan melalui sanad ya dari malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kalau setiap Ramadan itu langsung talaki kepada malaikat Jibril ya untuk memperbaiki bacaannya atau khawatir ada beberapa huruf yang terlewatkan atau beberapa kata yang terlewatkan, maka beliau senantiasa talaki di ya setiap bulan Ramadan pada malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakannya juga kepada para sahabat para tabi'in, pada tabi'in, kemudian ulama setelahnya sampai sekarang, sampai saat ini, atau yang disebut juga dengan riwayat atau sanad. Nah, kita ya membaca Al-Qur'an berdasarkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dengan demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Maka bacaan ya Nabi dengan bacaan yang kita dengar saat ini dari ulama-ulama yang dia punya sanad yang tinggi sanadnya, yang banyak sanadnya, maka inilah yang kita ya harus yakin bahwa bacaan inilah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu kita berusaha untuk mencari guru ya Al-Quran supaya kita bisa bertalaki, supaya kita bisa membacakan Al-Quran sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Dalam video kali ini ya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah insya Allah saya akan membahas ya tentang pelajaran tajwid. Insya Allah saya akan ya membahas salah satu buku yang dikarang oleh ya Abu Ya'la Qurnedi LC, ya Ustadz Abu Ya'la Qurnedi LC dan juga Nizar Sa'ad Jabal LC MPD. Ya, ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Insya Allah saya akan bahas kitab ini. Ini namanya kitab Metode Asy-Syafi'i, ya ilmu tajwid praktis. Kalau teman-teman mau belajar juga bareng sama saya ya untuk terus menyimak video saya, silakan beli ya buku ini di toko-toko terdekat atau online juga ada. Ya silakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Hadallahu iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.